Ketemu lagi dengan saya Cynthia Tri Azhari dari kelas 11 TJKT 2. Teman-teman mau tahu nggak di video kali ini kita akan bahas tentang apa? Yuk tonton sampai selesai. Sebelum nonton jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Nah teman-teman, kita masuk ke bab yang ke-11 yaitu Create, View, and Edit Files. Di dalam bab 11 ini terdapat 6 subbab. Yang pertama, std-in, std-out, dan stdr. Kedua, pengenalan Vim. Ketiga, konfigurasi boot order. Keempat, edit file dengan Vim. Kelima, perintah more and less. Dan yang keenam, perintah head and tail. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu std-in, std-out, dan stdr. Di sini saya akan menjelaskan gambar ini terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 macam yaitu std-in, std-out, dan stdr. std-in adalah singkatan dari standar input, std-out adalah singkatan dari standar output, dan stdr adalah singkatan dari standar error. std-in yang kita ketikkan di Linux akan diproses. Setelah diproses akan mengeluarkan std-out atau stdr. Perbedaan std-out dan stdr adalah contohnya jika saya mengetikkan ls akan keluar hasil dan itu merupakan std-out. Jadi setelah kita menginput akan keluar std-out. Contoh stdr, misalnya saya ingin mengetikkan perintah remove karena saya salah ketik dan terlanjur di enter, maka akan muncul pemberitahuan stdr. Bisa juga jika kita ingin meremove sebuah file tetapi perintah yang kita masukkan salah. Misalnya kalian ingin meremove file dengan perintah rmd file txt. Jika kalian enter itu tidak akan bisa dan akan muncul stdr karena rmd merupakan perintah untuk menghapus direktori, bukan menghapus file. Jika ingin menghapus file, kalian harus mengetikkan perintah rmfile.txt. Jadi kalian di sini sudah tahu apa itu perbedaan std-in, std-out, dan stdr. Di sini saya sudah masuk ke Debian dan kita ke terminal. Lalu kita akan mengetikkan perintah ls terlebih dahulu. Lalu kita enter. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa ls ini merupakan sebuah input atau sebuah std-in. Nah, ini sebuah output atau sebuah std-out. Lalu saya akan coba membuat file yaitu touch. Di sini kita bisa ketikkan perintah touch task.txt. Lalu kita enter. Lalu kita bisa ketikkan lagi perintah cd task.txt. Lalu kita enter. Setelah itu bisa dilihat di sini bahwa outputnya adalah error. Kenapa bisa error? Karena saya salah memasukkan sebuah input atau std-in. Jadi di sini saya akan menampilkan sebuah stdr. Karena perintah yang kita lakukan adalah perintah yang salah. Selain itu, di sini saya juga akan memberitahu bagaimana cara menampilkan output dengan sebuah file. Di sini saya akan coba ketikkan ls terlebih dahulu, lalu kita enter. Nah, ini merupakan sebuah output dari perintah ls. Jadi saya akan memasukkan output ini ke dalam sebuah file. Di sini saya akan mengetikkan perintah ls, lalu show.txt. Ini kita spasi terlebih dahulu. Setelah itu kita enter. Meskipun saya belum membuat filenya, tetapi saya akan mencoba mengetikkan ls. Lalu kita enter. Nah, bisa dilihat bahwa file show.txt ini sudah ada. Lalu saya akan mencoba melihat apakah outputnya bisa ditampilkan dalam file show.txt atau tidak. Untuk menampilkan sebuah isi dari file, kita bisa menggunakan perintah cat. Di sini saya akan mengetikkan perintah cat titik show show.txt. Lalu kita enter. Nah, dapat dilihat di sini merupakan sebuah output yang sudah berada pada file .txt. Di sini saya akan membuat perintah direktori dengan perintah mkdir. Lalu saya akan menamainya dengan test12. Lalu kita enter. Lalu saya akan membuat sebuah file dalam direktori test12 ini. Kita bisa ketikkan perintah touch test12 strip
Lalu di sini saya akan mengetikkan perintah ls test12, lalu kita enter. Nah, ini menampilkan sebuah file yaitu isi teks.txt yang sudah saya buat tadi. Nah, di sini saya akan membuat output ini tersimpan pada files.txt. Caranya kita bisa ketikkan perintah ls test12 show.txt, lalu enter. Lalu kita bisa menggunakan perintah cat show.txt untuk nah, perintah ini digunakan untuk melihat tampilannya, lalu kita enter. Nah, di sini sudah bisa kalian lihat bahwa output dari ls-test12 ini sudah tertampil dalam file .txt. Bagaimana caranya kita menampilkan output ls juga dalam file show.txt? Karena di sini hanya menampilkan satu output saja, yaitu isi teks.txt. Saya akan mengulang perintahnya dengan mengetikkan perintah ls show.txt. Lalu kita enter. Lalu kita ketikkan lagi perintah cat show.txt. Lalu kita enter lagi. Nah, di sini outputnya sudah seperti ini. Lalu saya akan ketikkan lagi perintah ls test12 show.txt, lalu enter. Nah, bisa kalian lihat bahwa output sebelumnya maupun output sekarang sudah bisa tertampil dalam file show.txt. Jadi begitulah cara untuk menyimpan sebuah output dalam file. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pengenalan Vim. Sebelum menginstal Vim terlebih dahulu, kita akan menjelaskan apa sih itu V. Jadi V merupakan Vim, tapi versi lamanya. Jadi V itu versi lama, maka Vim adalah versi terbarunya. Untuk menginstalnya kita bisa baru terlebih dahulu. Jadi kita menginstalnya di sini, maka akan menampilkan output. Kalau kalian ingin menginstal Vim, kita bisa ketikkan perintah apt install Vim, lalu kita enter. Nah, di sini akan menampilkan output karena di sini kita belum berada pada root. Untuk masuk ke root kita bisa ketikkan perintah su, lalu kita enter. Lalu kita masukkan passwordnya. Oh, maaf, ini salah ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk ke rootnya, lalu kita bisa ketikkan perintah cd root, lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa ketikkan lagi perintah apt get install Vim, lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa klik Y, kemudian enter. Sekarang di sini meminta persetujuan apakah kita akan melanjutkan penginstalan Vimnya atau tidak. Kita bisa melanjutkannya dengan mengetikkan yes, lalu kita enter. Nah, di sini dia meminta kita untuk memasukkan DPI-nya. Jadi untuk memasukkannya kita bisa memindahkannya terlebih dahulu. Lalu kalian bisa menyalakan tombol kasih atau tombol lingkaran ini. Tetapi karena ini mati, kita bisa menyalakannya dengan cara klik kanan. Lalu di sini kalian bisa masukkan file Debian-nya yang sama seperti saat kita menginstal Debian. Ini ya teman-teman. Lalu open. Lalu jika sudah menyala, kita bisa enter. Nah, setelah itu kita bisa ketikkan lagi perintah V. Lalu kita enter lagi.
Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi boot order. Jadi ketika kalian sudah menginstal Vim dan mematikan sound virtual mesinnya, maka tampilannya akan seperti ini lagi. Sebelumnya kita power off terlebih dahulu. Nah, mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi dikarenakan kita memiliki DVD atau CD untuk menginstal Vim. Karena seluruh proses instalasi Vim berada pada DVD yang sudah kita pilih. Kita sudah mengaktifkan kembali DVD pada Debian server kita. Jadi, ketika kita mematikan dan menstart ulang, akan melakukan instalasi ulang. Jadi, untuk mengkonfigurasinya, kalian bisa ke setting Debian server kalian. Lalu kita bisa ke sistem. Nah, dapat dilihat di sini bahwa hard disknya itu berada pada urutan ketiga. Jadi ketika kita merunning virtual machine, dia akan menjalankan DVD terlebih dahulu. Karena itulah kita diperintahkan untuk menginstal ulang. Jadi kita bisa menaikkan hard disknya menjadi yang paling atas. Selanjutnya optical ini yang kedua. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita bisa start ulang lagi Debian-nya. Nah, jadi seperti itu ya caranya untuk mengkonfigurasi boot order. Jadi kalian tidak perlu panik untuk menginstal ulang Debian servernya lagi. Nah, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu materi keempat. Di dalam materi keempat ini kita akan membahas mengenai edit file dengan Vim. Di sini saya akan coba ketikkan perintah ls, lalu enter. Nah, di sini terdapat sebuah file yaitu task.txt. Nah, file ini akan saya gunakan untuk praktik. Di sini saya akan melihat isi dari file task ini. Kita bisa ketikkan perintah cat task.txt, lalu kita enter. Bisa dilihat di sini bahwa outputnya ini tidak ada, maka isi dari task.txt-nya ini pun kosong. Kita akan menambahkan kata pada file task.txt. Caranya kita bisa ketikkan perintah vim task.txt, lalu kita enter. Nah, maka di sini saya akan menambahkan beberapa kata, yaitu seperti halo 1, enter, lalu halo 2, enter, dan halo 3, enter. Lalu di sini untuk meng-save-nya dan juga sekalian keluar, kalian bisa keluar dulu dari mode insert, yaitu dengan mengetikkan tombol sketch pada keyboard. Untuk meng-save dan keluar, kita bisa ketikkan insert. Di sini kita bisa mengetikkan perintah _, lalu W dan Q. Nah, W itu untuk save dan Q itu untuk keluar. Kalau sudah, kita bisa enter. Nah, kita akan coba melihat apakah kata-kata tadi ada di dalam file task.txt atau tidak. Kita bisa cek dengan menggunakan perintah cat task.txt, lalu kita enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa sudah ada isi dari file yang tadi. Lalu bagaimana sih jika kalian ingin keluar saja tanpa harus menyimpannya? Untuk keluarnya saja kalian bisa menggunakan perintah _, lalu beri tanda seru. Nah, dapat kita simpulkan langsung bahwa jika kita ingin meng-save-nya, kita bisa ketikkan _, lalu W. Lalu jika kita ingin keluar tetapi bisa meng-save-nya, kita bisa tambahkan huruf Q. Sedangkan jika kita ingin keluar tanpa menyimpannya, kita bisa ketikkan _, Q, lalu tambahkan tanda seru. Seperti itu saja ya teman-teman pembahasan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu more and less. Di sini saya akan masuk ke dua file, yaitu file boot.log. Di sini kita bisa ketikkan perintah get slice var slice log slice boot.txt. Ini kita enter. Di sini menampilkan auto permission. Di sini menampilkan hostage file or directory. Atau kita tidak diizinkan karena kita sedang berada di mode user. Untuk masuk ke file ini, kita masuk ke mode root terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan perintah su, lalu enter, dan masukkan passwordnya. Setelah itu, kita ketikkan perintah cd slice root. Selanjutnya kita bisa ketikkan perintah yang tadi, yaitu
ini. Jika kita menggunakan perintah get, maka akan menampilkan seluruh isinya, karena ini merupakan informasi saat kita masuk ke Debian server. Jadi bisa dilihat bahwa di sini ada banyak sekali informasi. Nah, jika kita ingin melihat tampilan awalnya, kita bisa ketikkan lagi perintah lalu kita enter. Nah, jika kalian ingin melihat tampilan sepertinya, ada dua, yaitu enter dan backpack. Jadi saya menggunakan backpack, maka akan menampilkan satu halaman. Namun jika saya menggunakan enter, maka hanya akan menampilkan satu baris saja. Selain menggunakan perintah more, nah selanjutnya kita akan mencoba menggunakan perintah less. Caranya sama seperti yang tadi, hanya mengganti dari more menjadi less. Lalu kita enter. Nah, di sini tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita bisa menggunakan backpack untuk melihat satu halaman dan juga bisa menggunakan enter untuk melihat satu baris. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu perintah head and tails. Sebenarnya perintah head and tails itu sama seperti perintah more dan less. Bedanya di sini head itu digunakan untuk melihat awal output, sedangkan head digunakan untuk melihat akhir output. Di sini saya akan mencoba perhatikan head terlebih dahulu. Di sini kita bisa ketikkan head Nah, di sini tidak bisa dikarenakan kita belum login ke rootnya. Jadi kita akan login terlebih dahulu. Nah, ini kita bisa ketikkan perintah yang tadi. Lalu kita enter. Nah, di sini hanya menampilkan awalannya saja, jadi tampilannya itu seperti ini. Lalu saya akan memperhatikan yang tail. Sama seperti high, caranya yaitu kita hanya mengganti dari head ke tail. Start, walk, push, lock. Lalu kita enter. Nah, ini tampilan akhir dari root.log. Lalu kita bisa memberikan perintah untuk memperlihatkan berapa banyak baris yang kita inginkan. Misalnya di sini saya akan memberikan perintah untuk menampilkan output awal, tapi hanya 5 baris saja. Jadi kita bisa ketikkan perintah min n 5 start log lalu kita enter. Nah, di sini kita akan mencoba hitung. Jika sudah 5, berarti sudah benar ya teman-teman. Jadi begitulah cara untuk memberikan perintah head and tail. Nah, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menontonnya sampai selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam berbicara, karena manusia tidak luput dari kesalahannya, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Ayu ting ting makan kepiting. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.